Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 kios terbakar saat warga Cilacap ramai beraktivitas di pagi hari. Warga gerebek rumah yang diduga dijadikan sarang pengedar narkoba di Purbalingga. Para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan. Kita ke informasi pertama. 2 kios di Cilacap terbakar saat warga tengah ramai beraktivitas di pagi hari. Warga dan pedagang berupaya memadamkan api, tetapi api kian membesar hingga membakar habis kedua kios. Dua bangunan kios di Jalan MT Haryono Cilacap terbakar Rabu pagi. Kebakaran yang terjadi di tengah keramaian ini membuat warga panik dan menjauhi titik api. Pedagang dan warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, tapi api kian membesar. Api baru dapat ditangani setelah 4 mobil damkar dikerahkan. Namun kedua kios dalam kondisi sudah habis terbakar. Warga mengatakan kebakaran berawal dari kios sembako lalu merembet ke tempat mie ayam yang bersebelahan. Ini toko sembako sama warung mie ayam. Kalau kejadian dari pos A, maksudnya apinya itu awal mulanya dari sebelah mana, Mas? Awal mulanya dari toko sembako yang mulai kebakaran, terus merembet ke toko mie ayam. Petugas belum memastikan penyebab kebakaran, namun kuat dugaan karena hubungan arus pendek listrik dari kios sembako. Belum bisa memberikan penjelasan detail karena ada beberapa informasi tadi, namun ada yang mengatakan api ini dari warung kelontong atau mungkin dari warung mie ayam. Nanti biar pihak yang berwajib nanti akan menelaah dan meliti, ngecek lebih lanjut. Akibat kebakaran ini, pedagang sembako dan mie ayam merugi hingga ratusan juta rupiah. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Masyarakat Kecamatan Karangmoncol menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan sarang pengedar narkoba. Pengedar narkoba yang ditangkap nyaris dikeroyok massa sebelum dibawa ke kantor polisi. Pria ini hampir dikeroyok warga karena berbelit-belit saat ditanya soal obat terlarang yang ditemukan di rumahnya Desa Karangsari, Karangmoncol, Purbalingga. Sebelum menemukan pelaku, warga geram dengan peredaran narkoba di wilayahnya. Mereka beramai-ramai menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi sarang bandar narkoba. Dugaan warga pun benar, mereka menemukan ratusan paket obat terlarang jenis heksimer di dalam kamar pengedar. Warga berharap setelah penggerebekan ini tidak ada lagi peredaran narkoba di wilayah Karangmoncol. Dengan terjadinya ini yang terakhir, mudah-mudahan nggak ada lagi yang jualan obat. Maksimal minimal ya orang yang udah kecanduan berkurang jauh kalau mau beli. Mudah-mudahan harapan saya itu udah nggak ada lagi obat-obatan di Karangmoncol. Dan kita harus bahu-membahu sama-sama dalam hal penanggulangan. Setelah pengamanan ini pun kita tetap waspada sehingga narkoba tidak masuk ke wilayah Karangmoncol yang nantinya. Dari hasil penggerebekan, warga menangkap 2 orang pengedar. Kedua pengedar dibawa ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Ini bukan masuk narkotika, ini harus ada. Seorang pria di Pekalongan nekat mencuri pikap milik tetangganya sendiri. Setelah ditangkap dan diinterogasi, pelaku ternyata sudah 2 kali mencuri mobil. 2 kali, Pak. 2 kali ini. Yang pertama di mana? Di Watu Salam Kutarjo. Udah dijual. Udah. Terlaku berapa? 14. Uangnya buat apa? Buat itu, Pak. Buat aku deh, Pak, uang. Begitulah pengakuan JF saat ditanya oleh awak media di Polres Pekalongan Kota. Ia ditangkap karena mencuri pikap milik tetangganya sendiri. Pencurian yang dilakukan pelaku terekam kamera pengawas, sehingga polisi dengan mudah mengidentifikasi pelaku. Pada Rabu malam, JF ditangkap usai menjual mobil curiannya ke penadah.
Ini bukanlah kali pertama JF mencuri mobil. Sebelumnya ia juga pernah mencuri mobil di lokasi berbeda. Yang bersangkutan mengakui 2 TKP. Profesi pelaku nan? Untuk profesi pelaku yang bersangkutan itu pocokan sopir ataupun maklaran mobil dan penjahit. Oh, gitu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka mendekam di Mapores Pekalongan Kota. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Tersangka terancam 7 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Seorang pria di Kabupaten Tegal membunuh mantan majikannya dengan pisau. Tragisnya, pembunuhan itu disaksikan anak dan istri korban. Pelaku berdalih pembunuhan itu karena adanya bisikan goib. Inilah detik-detik penangkapan Freddy di Desa Marga Padang, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal. Freddy merupakan pembunuh mantan majikannya yang tinggal di Desa Pakembaran. Saat ditangkap, pelaku sedang meminta-minta ke warga. Ia berencana akan kabur ke wilayah Batang. Pelaku nekat menyerang korban dengan pisau dapur saat korban hendak keluar rumah. Tragisnya, pembunuhan disaksikan oleh anak dan istri korban. Korban yang mengalami luka parah di bagian leher, tangan, dan tubuh meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Alasan pelaku membunuh korban tak masuk akal. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena ada bisikan gaib dari dalam dirinya. Alasannya adalah ada hal-hal yang tidak masuk dengan akal pikiran. Semenjak yang bersangkutan ini bekerja itu dihantui rasa takut dan sebagainya, seperti itu. Sehingga memang berdasarkan keterangan tadi, si pelaku ada rasa cemas dan takut si pelaku ini, sehingga pelaku dengan tega melakukan daripada pembunuhan tadi. Polisi menilai pelaku sudah merencanakan pembunuhan karena telah menyiapkan pisau dan menunggu korban di teras rumah korban. Polisi turut mengamankan barang bukti seperti pisau, helm, pakaian korban, serta sepeda motor milik pelaku. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal pembunuhan berencana. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.